kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mencari reaksi perletakan. Nah, padahal kan tujuannya itu di pelengkung 3 sendi itu kita harus bisa mengetahui apa? Gaya dalam dan ya garis pengaruh. Tapi kalau garis pengaruh simple ya. Simple kalau garis pengaruh simple. Kalau X-nya diketahui, maka Y-nya juga akan diketahui. Nah, permasalahannya ini titik C, ini titik D. Cari gaya dalam di titik E yang jaraknya adalah 2,5 meter. Oke, kita mulai ya. Portal 3 sendi ini mirip dengan struktur pelengkung 3 sendi, tetapi lebih mudah. Mirip cara menganalisanya, tetapi dia lebih mudah karena tidak melengkung begitu ya, tidak melengkung. Jadi misalnya ini adalah struktur hanggar pesawat, atau misalnya ini adalah struktur gudang, ya, atau struktur lain portal yang memang dia terdiri dari 3 sendi, 2 sendi luar, 1 sendi dalam. Nah, sama dengan struktur pelengkung 3 sendi sebelumnya, kita lihat di sini. Jika A dan B itu letaknya sejajar dan tingginya sama pondasinya, ya, maka analisanya menjadi lebih mudah. Misalnya di sini ditiup angin. Nah, misalnya di sini 0,5 ton per meter, misal saja ya. Gede banget ya. 40 kilogram. Oke lah. Nah, terus kemudian ini adalah alfa, di mana tan alfa sama dengan 4/3 misalnya. Atau ini alfa adalah sudut yang dibatasi berdasarkan peraturan. Misalnya bisa jadi ini informasi ini diberikan, atau memang alfanya ditentukan harus 25 derajat maksimum supaya tidak terlalu tinggi. Nah, misalnya begitu, ya. Nah, lihat di sini. Kalau A dan B itu tingginya sama, ya, terletak di Y sama dengan 0, maka dengan sangat mudah kita bisa mendapatkan reaksi vertikal di masing-masing, ya. Oke. Misalnya ini ada air hujan segala macam. Nah, kalian kalau desain gudang, ini ada air hujan dan ada beban pekerja. Beban pekerja itu dianggap satu orang pekerja itu 100 kilo. Terletak di setiap gording, di setiap balok yang mengarah ke sana. Ini kan ada kuda-kuda, ini namanya seperti kuda-kuda gini ya. Terus nanti ada kuda-kuda lagi kan belakangnya. Nah, ada kuda-kuda lagi belakangnya. Jarak antar kuda-kuda itu nanti dihubungkan oleh satu balok yang disebut dengan gording. Nah, satu gording itu akan diberikan satu beban pekerja seberat 100 kilo. Ya. Oke. Terus ada berat penggantung. Kalau ini terbuat dari baja, kan ada
sambungan-sambungannya, ada baut-bautnya, ada las-lasnya ya. Ada berat plafon. Ya. Plafonnya ini kalau ada plafon, oh ini nggak ada plafon ya. Nah, plafon itu kan beratnya ditumpu siapa? Nah, itu kalau ada plafonnya kan ada penggantung plafon tuh. Tumpu di atas. Nah, nanti ke sini bebannya ditaruh di sini. Ya, terus untuk supaya gentengnya nggak kabur, maka ini ada ikatan angin. Ya, kalau ditiup angin, ada angin tekan, ada angin hisap yang angkat. Jadi kalau ada angin bisa aja gentengnya, sengnya, asbesnya kabur. Nah, itu dikasih ikatan angin. Jadi semuanya memberikan beban ya, memberikan beban. Nah, misal bebannya ini aja, maka kita melihat bahwa VA dan VB sebagai vertikal di A dan sebagai vertikal di B langsung dapat diketahui dari sigma momen di A dan sigma momen di B. Di sini ada HA dan di sini ada HB. Sepertinya begini ya. Begini atau bisa juga begini. Ya, kita misalkan begitu ya. Oke, sekarang berapakah VA jika sigma momen di B sama dengan 0? Berapa VA? Kalau ini jaraknya, ini berapa? 4 meter. Tangan alfa begini aja lah ya, 3/4 ya. Nah, ini jaraknya 8 meter. Ini 4 meter. Ini bisa saja ini beda kan? Nah, bisa saja begitu ya. Ya, atau sini. Mungkin nggak ini? Hah? Tergantung desainnya, kita lihat ya. Oke. Jika sigma momen di B sama dengan 0, maka kita dapatkan VA sama dengan 1/8 dikali terus tinggi ini ya. Berapa tingginya? Agak supaya tidak terlalu panas ya. 4 meter. 3 meter panas ya. Dua 8 kali 4 terus ini setengah kali 7 kali tingginya sama dengan ini 3,5 kali 3,5 ya, tambah 32 bagi 8. Ini berapa? Berapa? Gini. Ini VB 8 kali 4 kurang ini ya. Ya, cek ya, sama dengan 8 sama dengan 8
ton beban luar ya, vertikal ya, karena yang vertikal ini adalah 8 ton. Oke ya, sampai sini jelas. Jadi VA-nya 5,53 ton dan VB-nya 2,47 ton. Ya, perhatikan, masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Lihat di sini. Ini 8 kalau tidak ada angin. 8 kalau tidak ada angin, maka di sini 4 dan 4. Kalau ini adalah simetris. Kalau ini 8 simetris, ini 4 dan 4. Tetapi efek dari angin menyebabkan tiupan ke sini. Ya, menyebabkan tiupan ke sini yang bangunan ini akan akan condong ke sini karena ini ditiup. Ini kan nggak bisa pergi karena ini sendi, jadi nggak bisa pergi. Jadi dia begini, tiupan ke sini menyebabkan ini tertekan. Jadi ini yang tadinya 4 ton mesti harusnya nambah karena dia menekan ke sini ya, bangunannya begitu. Jadi ini jadi tertekan, tapi ini tekanannya berkurang karena ini menekan, ya kan? Ya kayak kamu berdiri gini stabil. Dan ini paru-paruan, tapi terus temenmu dorong, beratnya sini ya. Terus ini jadi agak nggak berat ya. Jadi oke, sepanjang ini ditambah ini adalah 8 ton, ya. Oke ya. Dah, terus setelah itu apa yang dicari? Horizontal. Ya, dilepas. Kita lepaskan. Sudah ada 5,53 ton ya. Terus masih ada beban lain-lain vertikal 1 ton per meter. Jarak ini adalah 4 meter. Jarak ini 7, terdiri dari 4 dan 4. Oh sorry, 3 dan 4 ya, meter ya. S, A, B, kita belum tahu H, A. Lihat di sini, sigma momen di S. Ini sebetulnya kalau dilepas di sini ada TS dan HS ya. Sigma momen di S sama dengan 0 menyebabkan ini 5,53 atau kita cari HA ya. HA sama dengan 1/7 nya ya. HA dikali 7 sama dengan 5,53 dikali, ini jaraknya 4 meter. Oh sudah di atas ya, sudah ada di atas. Oke, 4 dikali 4, terus kemudian kurang 1 dikali 4 dikali 2 sama dengan sekian ton. Dua koma 21. Terus kemudian yang satunya sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kanan kita dapatkan itu tadi 2,47 ton dengan ada angin macam-macam dari sini. Jaraknya
4 meter. Terus ada HB. Ini titik B. Ini titik S. Titik D. Ya. Dan ada beban merata 1 ton per meter. Jaraknya 4 meter. Gini kah? Terus jarak ini S ini ada HS. Ada PS. Dia ke sini 3 meter. Gini ya. Oke. Sigma momen di S kanan. Ini kiri. Sama dengan 0, kita mendapatkan HB dikali 7 sama dengan nih HB dikali 7 ini dan ini sama minus ya. Jadi yang bikin positif ini. Yang bikin positif adalah 0,5 kali 4. Berarti 2 kali 3. Oh, ini sampai sini ya. Anginnya sampai sini. Sampai sini. Nah, ya. Berarti itu 3,5 positif ya. 3,5 kali 3,5 positif. Terus ini juga sifatnya positif ya. Tambah 4 kali 2 kurang ini negatif 2,47 kali 4 sama dengan sekian ton. Nanti kita cek ini ditambahkan ini harus bisa menahan 3,5 ton ya. 3,5 ton sudah diambil, sudah ditahan 2, tinggal 1,5. Jadi jawabannya harus 1,5 kah? Satu koma 1,449 lah biar agak-agak mirip ya. Ya. Oke, jadi sigma horizontal sama dengan yang ke sana yang menahan adalah 2,01, ini adalah HA ditambah 1,49 ini adalah HB dikurang 3,5 ini adalah beban. Besarnya adalah sama dengan 0, berarti oke. Ya. Nah, jadi ini mudah karena bebannya sederhana, simetris, terus apa lagi? Hah? Nah, yang keren adalah portal, terus atasnya ya kayak masjid ya, jadi kombinasi, iya kan? Masa kamu bikin masjid terdiri dari dom? Nah, gini baru bener ya. Kalau kemarin kan belajarnya masih lengkungnya dulu, aduh mumet gitu kan. Aduh ini apa sih apa gitu. Nah, terus sekarang belajar portalnya. Nah, baru habis itu nih, padahal kan ada juga ini lengkung, setelah lengkung minta datar biar kaca gitu. Terus habis itu lengkung lagi. Ya. Jadi bisa kombinasi seperti ini, atau ada di daerah mana ya kemarin tuh Panglima nggak ikut ya, yang ke Aceh ya? Yang ke Medan ya? Yang masjidnya bagus-bagus itu Medan ya? Ya, ada yang nggak sama. Nah, ini ada aksesorisnya. Jadi ada terasnya, ada apanya. Jadi terus
undak-undak, bagus lah pokoknya. Ya. Oke, bisa saja seperti itu. Bisa kanan, bisa kiri. Kalau mau latihan, coba yang ini. Ya, silakan. Ya. Nih misalnya kayak yang PR aja. Ini berapa bentang ya? 20 ya? 10? 10 ya? 10 ya? Ini tingginya berapa? Tingginya? 3. Ya, 3 meter. Benar ini? 4 ya? Panjangnya ini berapa? 4. Atau mau kita cari dari persamaan? Ya, nggak apa-apa sih kita bikin soal tapi dari persamaan. L-nya diketahui, nanti X-nya dicari. Gimana? Ini berapa ini? Dari buku aja, dari buku aja. Dari buku berapa nih? Ini berapa, nih berapa? Hah? Ini 10, ini 3. Terus kemudian tingginya kan agak bagus ya kalau kelihatan, kalau tinggi gitu kan nggak ini ya, nggak panas ya. Nah tingginya berapa? 5 meter. Terus sampai ke sininya tambah lagi jadi 8 kan. Terus kemudian bebannya terus ada beban apa lagi? Ornamen ya, ornamennya berat macam-macam ya, ada pilar gitu di atasnya, ada apa gitu macam-macam. Ini contoh aja, contoh ya, contoh di jarak 2 meter. Nah untuk pelengkung menggambar bidang gaya dalam itu juga bisa ya, menggambar karena dia sinusoidal, ya kan? Pelengkung itu kan sinusoidal. Kalau kemarin kan kalian tentukan, kalau pelengkung ya, tentukan gaya dalam di titik ini di pelengkung, bukan, nggak pernah saya minta gambarkan gaya dalamnya, karena kalau dilihat kan ini merupakan singgung. Nah, sudut ini besar tuh 90 tuh kalau yang diperletakkan. Nah, tapi begitu sudutnya jadi 0. Terus besar lagi tapi minus ya. Sudutnya jadi minus 90. Nah, sehingga gaya dalamnya di setiap atap pelengkung itu ya selalu berubah-ubah berdasarkan sudut dan sinusoidal. Mau dicoba digambarkan? Silakan. Hah? Kalau garis pengaruhnya nggak sulit. Kalau ini kan nggak mungkin ada garis pengaruh yang ini. Kalau yang jembatan yang ada garis pengaruh, dan nggak mungkin jembatan itu dilalui langsung di bagian atasnya melengkung. Kalau jembatan jalannya di atas kan, nggak mungkin kan kamu kayak Spiderman merayap mobilnya, jadi kan mesti gitu ya kan. Jadi kalau dilihat kan sama seperti gaya dalamnya rangka batang atau portal ya. Kalau dia berada di sini, lihat yang ini. Kalau dia berada di kiri, lihat yang di kanan. Kalau dia berada di kanan, lihat di kiri. Gampang sih ya.